Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua dimanapun umat-umat Tuhan berada. Kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini Kamis 28 Maret 2024 dengan judul yang ditinggikan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam perkataan ini terdapatlah kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-murid. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat mereka lihat. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus, dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memadamkan perselisihan mereka pada saat mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya. Suatu pertanyaan tentang siapa yang patut didahulukan dapat membarui kesulitan itu. Dengan demikian, malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Perselisihan untuk mendapat tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Timbullah di hadapannya pandangan tentang bintang Kezora, putra Fajar, dalam kemuliaan yang melebihi segala malaikat yang mengelilingi tahta dan bersatu dalam ikatan yang paling erat dengan anak Allah. Bintang Kezora telah berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi," dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Dan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga dan telah membuangkan sejumlah besar bala tentara Allah. Seandainya bintang Kejora sungguh-sungguh mengingini untuk menjadi seperti yang maha tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan tempat yang ditentukan baginya di surga, karena roh yang maha tinggi dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Bintang Kejora mengingini kuasa Allah, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya tempat tertinggi, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu. Dengan demikian, permusuhan, kurang persesuaian, dan perselisihan tidak akan dapat dielakkan. Kekuasaan jatuh ke tangan orang yang paling kuat. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri, atau batu loncatan yang di atasnya ia sendiri dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Sementara bintang Kejora menganggapnya suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Allah. Kristus yang ditinggikan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Renungkan lebih dalam. Apakah saya mencari posisi tertinggi karena ingin melayani atau kesombongan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa motif saya murni ketika mencari tempat tertinggi? Umat Tuhan yang terkasih, kita mendapatkan pelajaran bagaimana perseteruan dan perselisihan yang terjadi di hadapan murid-murid Tuhan Yesus, yang mana mereka mengharapkan untuk menjadi yang terutama, mendapatkan posisi yang terbaik dan yang tertinggi. Dan sesungguhnya dosa dan kelemahan yang sama ini bukanlah kali pertama, tetapi itu selalu muncul di setiap zaman ke zaman bagi semua manusia, dan terutama itu sudah dimulaikan pada saat di surga, di saat Lucifer jatuh ke dalam dosa. Namun satu kata yang sangat indah pada saat ini, jikalau sesungguhnya seperti Lucifer di surga pada saat itu menginginkan untuk posisi kedudukan sama dengan Allah, maka tentunya dia tidak akan meninggalkan surga, karena kesamaan yang harusnya dipikirkan adalah yaitu karakter, sifat Allah yang penuh dengan kasih. Justru dia merindukan yang lainnya, yaitu dia memiliki kesombongan. Dia ingin untuk menjadi apa? Yang terbesar. Dan bila mana hal yang demikian selalu terjadi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itulah
yang akan membuat kita akan semakin jauh dari hadapannya. Kesombongan harus ditinggalkan. Dengan cara tentunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terlebih lagi kita dalam keberdosaan kita. Kita harus memandang bagaimana Yesus sudah hadir, meninggalkan tahtanya untuk menjangkau kita, menjamah dan mengangkat kita untuk kita dapat hidup kembali. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita akan senantiasa setia dalam penantian. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang mulia. Kami saat ini bersuka cita oleh karena kembali diberikan kesempatan menikmati hari yang indah dan juga kesempatan untuk dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah renungan ini menolong kami bertumbuh dalam iman percaya ya Bapa, supaya kami tetap berada dalam tuntunan Tuhan dan memberikan kebijaksanaan dalam kehidupan kami untuk dapat menjaga hati dan pikiran ya Bapa, untuk tetap menjadi rendah hati. Jauhkanlah kesombongan dan juga segala tantangan cobaan di dunia ini, supaya kami Tuhan dapat tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami hanya memasyurkan memuji Engkau ya Tuhan, oleh karena kami mengikuti dan meneladani Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sukacita surga senantiasa menaungi hidup kami. Kesehatan Tuhan akan berikan, dan berkat perlindungan Tuhan dalam semua rencana-rencana perjalanan yang dilakukan. Mendoakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan turut campur terhadap para pimpinan untuk dapat mensejahterakan bagi rakyat, terutama harapan kami dengan kebijaksanaan yang diberikan. Kami tetap beroleh kebebasan dalam memuji, memuliakan Tuhan, dan juga dalam menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Bagi umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pada hari ini, biarlah karuniakan ya Tuhan kesehatan, umur yang panjang, dan sukacita yang membuat mereka akan semakin setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Ampuni kami Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.